Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Amelia. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi D3 Keperawatan. Di sini saya ingin memenuhi nilai tugas ujian akhir semester mata kuliah Kearsian dan Pemikiran Muhammad Natsir. Pada video ini, saya akan membahas pemikiran tokoh besar Indonesia, Muhammad Natsir, terutama pandangannya tentang bangsa dan umat, serta bagaimana pemikirannya masih relevan untuk kondisi Indonesia saat ini. Muhammad Natsir bukan hanya seorang tokoh politik, tetapi beliau juga seorang cendekiawan, ulama, dan pemikir yang meninggalkan warisan besar untuk umat dan bangsa. Yang pertama, profil singkat tentang Muhammad Natsir. Muhammad Natsir lahir di Alahan Panjang pada tahun 1908. Beliau seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia, di antaranya mantan Perdana Menteri Republik Indonesia, pendiri Partai Masyumi, dan pejuang diplomasi Indonesia di dunia internasional. Muhammad Natsir terkenal sebagai intelektual muslim dengan gagasan yang moderat, rasional, dan sangat peduli terhadap kemajuan umat. Muhammad Natsir dikenal dengan Mosi Integral Natsir pada tahun 1950 yang menyatukan kembali Indonesia ke dalam NKRI setelah bentuk negara RIS. Yang kedua, pemikiran Natsir tentang bangsa. Yang pertama, negara dan agama tidak harus dipisahkan secara total. Natsir menolak sekularisme total. Baginya, Indonesia tidak perlu menjadi negara agama, tetapi nilai-nilai Islam harus menjadi sumber moral bagi pengelolaan negara. Artinya, ia mendukung negara kebangsaan, tetapi dengan spiritualitas. Selanjutnya, persatuan bangsa adalah harga mati. Dalam Mosi Integral, Natsir menekankan pentingnya Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan agar tidak mudah terpecah. Menurutnya, bangsa yang kuat lahir dari persatuan, bukan sekedar kesatuan formal, tapi persatuan jiwa, tujuan, dan nilai moral. Selanjutnya, politik harus beretika. Menurut Natsir, politik bukan sekedar merebut kekuasaan. Politik adalah amanah moral. Pemimpin harus jujur, adil, dan bersih. Ini terlihat dari gaya politiknya yang tidak memusuhi lawan politik, bahkan tetap sopan dan argumentatif. Selanjutnya, pendidikan sebagai pondasi bangsa. Natsir sangat peduli pada pendidikan. Ia memandang bahwa umat dan bangsa hanya bisa maju kalau pendidikannya berbasis ilmu, akhlak, dan keimanan. Yang ketiga, pemikiran Natsir tentang umat. Yang pertama, umat Islam harus maju dalam ilmu pengetahuan. Natsir menekankan pentingnya penguasaan ilmu modern tanpa meninggalkan nilai agama. Bagi Natsir, keterbelakangan umat bukan karena Islam, tetapi karena umat meninggalkan ajaran Islam yang mendorong kemajuan. Yang kedua, dakwah adalah tugas peradaban. Dakwah menurut Natsir bukan hanya ceramah, tapi proses memperbaiki masyarakat, baik secara ekonomi, pendidikan, maupun moral. Itu sebabnya ia mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Yang ketiga, ada umat harus bersatu dan tidak bercerai-berai oleh perbedaan furu'. Ia sangat menekankan ukhuwah Islamiyah. Perbedaan mazhab itu wajar, tapi jangan jadi sumber perpecahan. Yang keempat, ada relevansi pemikiran Muhammad Natsir dengan kondisi bangsa dan umat saat ini. Yang pertama, tantangan moral dan integritas pemimpin. Di tengah maraknya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, gagasan Natsir tentang politik yang beretika dan berjiwa amanah sangat relevan. Bangsa butuh pemimpin yang memilih politik sebagai tanggung jawab moral, bukan sekedar alat kekuasaan. Yang kedua, polarisasi bangsa dan isu perpecahan. Media sosial sering memecah belah masyarakat. Pemikiran Muhammad Natsir tentang pentingnya persatuan nasional dan Mosi Integral bisa jadi inspirasi untuk membangun dialog dan mengurangi konflik identitas. Yang ketiga, krisis moral di masyarakat modern. Degradasi akhlak, ujaran kebencian, individualisme, dan hedonisme sangat terasa. Natsir menekankan bahwa umat dan bangsa akan kuat bila memiliki moralitas tinggi, bukan hanya teknologi maju. Yang keempat, keterbelakangan umat dalam ilmu pengetahuan. Walau banyak muslim, kualitas pendidikan kita masih tertinggal. Natsir menekankan bahwa umat Islam harus unggul dalam sains dan teknologi serta tidak anti modernitas. Pemikirannya sangat relevan untuk mendorong pendidikan yang integratif antara ilmu umum dan ilmu agama.
Yang kelima, peran dakwah konstruktif. Di era digital, dakwah kadang keras, penuh konflik, dan tidak ilmiah. Pandangan Natsir tentang dakwah sebagai pembangunan peradaban, santun, ilmiah, dan solutif atau sangat dibutuhkan. Selanjutnya, pemikiran Muhammad Natsir tentang bangsa. Yang pertama, konsep bangsa berbasis nilai. Menurut Natsir, bangsa tidak hanya dibentuk oleh kesamaan wilayah dan etnis, tetapi juga oleh nilai-nilai moral dan spiritual. Bangsa akan kuat jika memiliki yang pertama etika, yang kedua kejujuran, yang ketiga tanggung jawab, dan selanjutnya nilai ketuhanan. Relevansinya saat ini yaitu Indonesia menghadapi krisis integritas seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan. Pemikiran Natsir mengingatkan bahwa pembangunan bangsa harus disertai dengan pembangunan moral, bukan hanya sekedar ekonomi dan infrastruktur. Yang kedua, nasionalisme religius. Natsir menolak anggapan bahwa Islam bertentangan dengan nasionalisme. Baginya, cinta tanah air sejalan dengan ajaran Islam. Islam justru mendorong umatnya untuk menjaga keadilan dan persatuan bangsa. Relevansinya untuk saat ini yaitu di tengah polarisasi politik dan isu identitas, pemikiran Natsir dapat menjadi jembatan antara nasionalisme dan religiulitas, sehingga tidak saling berpertentangan. Yang ketiga, pemikiran Muhammad Natsir tentang umat. Yang pertama, umat Islam sebagai kekuatan moral. Natsir memandang umat Islam bukan sekedar kelompok mayoritas, tetapi sebagai penjaga moral bangsa, sebagai pelopor keadilan sosial, dan sebagai penggerak pendidikan dan dakwah. Relevansinya saat ini yaitu, umat Islam di Indonesia diharapkan tidak hanya kuat secara jumlah, tetapi juga kuat secara berkualitas, secara intelektual dan akhlak, terutama dalam menghadapi era digital dan globalisasi. Yang kedua, persatuan umat atau ukhuwah. Natsir menekankan pentingnya persatuan umat Islam di atas perbedaan mazhab dan organisasi. Perpecahan hanya akan melemahkan peran umat dalam kehidupan bangsa. Relevansinya saat ini yaitu media sosial sering memicu konflik internal umat. Pemikiran Natsir relevan untuk mendorong sikap dewasa, toleran, dan saling menghargai. Yang keempat, hubungan bangsa dan umat menurut Natsir. Bagi Natsir, umat Islam adalah bagian integral dari bangsa Indonesia. Kontribusi umat harus diarahkan untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Negara tidak boleh anti agama, dan agama tidak boleh dipisahkan dari kehidupan sosial. Relevansinya saat ini yaitu, pemikiran ini penting dalam menjaga Pancasila, demokrasi, dan kebinekaan tanpa kehilangan nilai spiritual. Kesimpulannya adalah, pemikiran Muhammad Natsir tentang bangsa dan umat sangat relevan dengan keadaan Indonesia saat ini. Karena, yang pertama, menekankan moralitas dalam berbangsa, yang kedua, mengharmoniskan Islam dan nasionalisme, yang ketiga, mendorong persatuan umat dan bangsa, yang keempat, menjadi solusi atas krisis identitas, etika, dan persatuan. Muhammad Natsir adalah tokoh bangsa yang pemikirannya melampaui zamannya. Ia mengajarkan bahwa agama dan negara bisa berjalan harmonis, politik harus bermoral, umat harus maju dalam ilmu dan akhlak, serta persatuan bangsa adalah prioritas utama. Pemikirannya tetap relevan sampai sekarang, terutama dalam menghadapi krisis moral, polarisasi sosial, dan tantangan modernitas. Sekian video tugas dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.